Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Keris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, memang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut Ki Ageng Pengging jelas balilo tidak mengindahkan titah rajanya untuk datang menghadap ke Keraton Demak, jawab Sunan Kudus. Baiklah, kalau begitu Kanjeng Sunan Kudus sebagai seorang senopati perang Kesultanan Demak supaya berangkat ke Pengging sebagai duta pamungkas untuk menyelesaikan persoalan Pengging, perintah Sultan Demak. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Sunan Kudus. Baiklah Kanjeng Sunan, apakah Kanjeng Sunan perlu membawa prajurit? Tanya Sultan Bintoro. Tidak perlu Kanjeng Sultan, cukup dengan beberapa orang santri Kudus, jawab Sunan Kudus. Setelah itu Sunan Kudus segera mohon pamit dan berangkat menuju ke timur. Kembali ke Panti Kudus. Setelah sampai di Kudus, Sunan Kudus memerintahkan kepada 7 orang santrinya untuk ikut berangkat ke Pengging. Kita berangkat besok pagi, kata Sunan Kudus. Esoknya 8 orang terlihat keluar dari Panti Kudus berjalan menuju arah selatan. Mereka berjalan lurus menyusuri sungai dan menuju ke arah Rowo. Sunan Kudus telah memerintahkan salah seorang santri untuk membawa sebuah bungkusan yang di dalamnya terdapat sebuah bendi pusaka Sunan Kudus yang suaranya edap-edapi. Kyai Simo. Kita berjalan ke arah selatan menyusuri Kali Serang menuju ke arah kaki Gunung Merbabu. Setelah itu kita berbelok menuju arah Gunung Merapi, kata Sunan Kudus. Sunan Kudus yang mengemban tugas dari Sultan Demak mengajak 7 orang santrinya berjalan cepat menerobos hutan yang tidak begitu lebat menuju daerah Pengging di kaki Gunung Merapi. Selain seorang santri membawa bendi pusaka Kyai Simo, beberapa orang santri yang lain telah membawa beberapa ontong jagung muda dan ketela pohon sebagai bekal makanan, meskipun mereka juga sudah terbiasa makan beberapa buah yang mereka jumpai di hutan. Jauh sebelum mencapai kaki Bukit Cilomoyo, Sunan Kudus berbelok ke arah selatan dan sampailah rombongan itu di tepi Sungai Cemoro. Kemudian mereka pun bermalam di hutan itu. Tepat pada waktu tengah malam, Sunan Kudus mengambil pusaka bendi Kyai Simo yang dibawanya. Lalu ia pun memukul bendi itu dengan pelan, tetapi akibatnya sangat mengejutkan. Suara bendi mampu menggetarkan hati seperti suara harimau mengaum, menggelegar, menggetarkan udara dingin di kaki Gunung Merbabu. Beberapa penduduk yang berada di sekitar Sungai Cemoro banyak yang tergetar hatinya mendengar sebuah auman seekor harimau yang garang. Besok pagi perjalanan kita lanjutkan. Kita jalan terus menuju Pengging, kata Sunan Kudus. Di daerah Pengging, dalam tidurnya Ki Ageng Pengging bermimpi seakan-akan berjumpa dengan seekor harimau gembong yang sangat besar, mengaum dahsyat hingga Ki Ageng Pengging terkejut dan terbangun dari tidurnya. Suara bendi pusaka Kyai Simo milik Kanjeng Sunan Kudus. Memang sudah tiba saatnya. Hari ini waktunya sudah genap 3 warso. Waktu yang diberikan oleh Ki Ageng Wonolopo padaku untuk menghadap Kanjeng Sultan di Demak, gumam Ki Ageng Pengging.
Matahari telah memancarkan sinarnya pagi yang cerah. Sunan Kudus berjalan terus ke selatan. Setelah melewati Kali Pepe lalu berbelok sedikit menuju desa Pengging. Ketika masuki desa Pengging, Sunan Kudus berjumpa dengan seorang petani yang sedang menuntun seekor kerbau. "Maaf Kisanak, apakah langgar yang kelihatan itu langgar Ki Ageng Pengging?" tanya Sunan Kudus. "Betul Kisanak, tapi saat ini Ki Ageng sedang berduka karena kakak iparnya yang di desa Tingkir telah meninggal dunia," jawab petani itu. "Baiklah, terima kasih Kisanak," kata Sunan Kudus. Rombongan Sunan Kudus terus berjalan menuju pendopo Pengging. Ketika dilihatnya seorang wanita di dalam halaman rumah, Sunan Kudus berkata, "Nyai, tolong sampaikan pada Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus ingin menemuinya." Perempuan itu lalu masuk ke rumah dan tak lama kemudian Ki Ageng Pengging keluar menemui tamunya. "Silakan duduk Kanjeng Sunan," kata Ki Ageng Pengging dengan penuh hormat. "Terima kasih Ki Ageng," jawab Sunan Kudus dan mereka pun duduk di amben. Di pendopo setelah menanyakan kabar keselamatan masing-masing, berkatalah Sunan Kudus, "Ki Ageng dawuh dalam Kanjeng Sunan Demak Bintoro sekarang juga Ki Ageng harus memilih di luar atau di dalam, memilih yang di atas atau di bawah." Agak lama Ki Ageng berdiam diri mencerna pertanyaan Sunan Kudus. Dan akhirnya dengan tenang pertanyaan Sunan Kudus dijawabnya. "Kanjeng Sunan Kudus, luar dan dalam adalah milikku, atas dan bawah adalah juga milikku. Karena itu saya milih keduanya. Ki Ageng dawuh dalam Kanjeng Sultan kepada saya untuk menjadi seorang duta pamungkas, diberi Purbawaseso penuh untuk menyelesaikan masalah Pengging," kata Sunan Kudus. "Baiklah Kanjeng Sunan, saya tetap dalam pendirian saya. Saya memilih keduanya," jawab Ki Ageng Pengging. Jawaban Ki Ageng berarti Ki Ageng Pengging tetap tidak mau menghadap pada Kanjeng Sultan di Demak Bintoro, kata Sunan Kudus. "Belum Kanjeng Sunan," kata Kebo Kenongo. "Ki Ageng, apa boleh buat, saya hanya sebagai orang yang melaksanakan perintah raja," kata Sunan Kudus. "Lalu apa yang Kanjeng Sunan kehendaki?" tanya Ki Ageng Pengging. "Kematian Ki Ageng Pengging," jawab Sunan Kudus tegas. "Kalau itu yang dikehendaki Kanjeng Sultan Bintoro lewat Kanjeng Sunan Kudus, baiklah. Tetapi Kanjeng Sunan harus membuat penyebab adanya sebuah kematian. Karena tak ada makhluk yang mati sendiri, Kanjeng Sunan. Hanya satu permintaan saya. Biarlah hanya saya saja yang bertanggung jawab. Jangan disangkut pautkan persoalan saya dengan semua rakyat di Pengging," kata Ki Ageng Pengging. "Baiklah Ki Ageng, saya tidak akan menyangkutkan persoalan ini dengan siapapun, termasuk semua rakyat Pengging," kata Kanjeng Sunan Kudus. "Saya sudah ikhlas untuk mati Kanjeng Sunan. Silahkan Kanjeng Sunan menusuk siku saya di sini," kata Ki Ageng Pengging sambil menunjukkan sikunya. Sunan Kudus mencabut kerisnya dan ia pun menusuk siku Ki Ageng Pengging. Dan sesaat kemudian terlihat tubuh Ki Ageng Pengging bergetar. Dan jatuhlah tubuh Ki Ageng Pengging. Dengan cepat Sunan Kudus melompat ke depan menangkap tubuh Ki Ageng Pengging yang akan jatuh ke bawah. "Kanjeng Sunan, rakyat Pengging tidak bersalah, bebaskan mereka," ucap Ki Ageng Pengging lirih. "Baiklah Ki Ageng," jawab Sunan Kudus sambil memeluk tubuhnya dan sesaat kemudian Ki Ageng Pengging pun telah meninggal dunia. Perlahan-lahan Sunan Kudus meletakkan tubuh Ki Ageng Pengging di amben. Dan perlahan-lahan pula Sunan Kudus bersama para santrinya meninggalkan halaman rumah penguasa Pengging. Dan setelah keluar dari halaman, Sunan Kudus bersama 7 orang santrinya berjalan cepat menerobos hutan menuju ke arah utara. Di pendopo rumah Nyai Ageng Pengging yang keluar membawa kendi berisi air minum untuk tamunya.
hanya melihat tubuh Ki Ageng Pengging yang terbujur di atas amben. Jeritnya Ki Ageng mengakibatkan beberapa tangga mendatangi rumahnya, dan sesaat kemudian terdengarlah suara kentongan dipukul keras dengan irama cepat titir. Di siang hari yang sepi, Pengging diributkan oleh suara titir yang bersaut-sautan. Dan tak lama kemudian belasan orang berkumpul di rumah Nyai Ageng Pengging. Mereka semuanya berlarian mengejar pembunuh Ki Ageng Pengging ketika mereka masuki hutan. Belasan orang yang mengejar Sunan Kudus terpaksa menghentikan pengejarannya, karena dari dalam hutan terdengar suara harimau mengaum dahsyat yang mampu menggetarkan udara Pengging. Puluhan penduduk Pengging memilih kembali pulang ke rumah Nyai Ageng untuk merawat dan memakamkan jenazah Ki Ageng Pengging. Sementara itu, setelah selintas daerah di kaki Gunung Merbabu, dengan cepat Sunan Kudus bersama 7 orang santrinya berjalan ke arah Sungai Tuntang di sebelah timur Rawapening. "Kita bermalam di tepi Sungai Tuntang," kata Sunan Kudus. "Baik Kanjeng Sunan," kata beberapa santrinya. "Kita berjalan ke arah Kudus atau langsung menuju ke kota Raja Demak, Kanjeng Sunan?" tanya salah seorang santrinya. "Kita langsung ke kota Raja Demak. Dari sini kita harus menuju ke timur, menyusur Sungai Tuntang, tidak usah lewat jalan ke utara," jawab Sunan Kudus. "Kita tidak lewat Bandar Bergoto?" tanya santrinya. "Tidak usah lewat Bergoto, terlalu jauh. Jalannya memutar meskipun sudah agak ramai. Saat ini ada beberapa nelayan yang tinggal di daerah Bergoto," jawab Sunan Kudus. "Kalau kita lewat daerah Semarang, kita harus menginap semalam lagi. Tapi kalau kita menyusuri Sungai Tuntang dan kalau perjalanan kita lancar, besok sore kita sudah sampai di kota Raja Demak," kata Sunan Kudus. "Baiklah Kanjeng Sunan," kata santrinya. "Kita bermalam di hutan di tepi sungai setelah melewati pohon nyamplung itu," kata Sunan Kudus. Mereka berjalan terus, matahari hampir terbenam. Lembayung senja telah menghias langit di arah barat. "Kita menuju sungai, sebaiknya kita mandi dulu. Setelah itu kita melaksanakan kewajiban kita, sholat maghrib," kata Sunan Kudus. Malam itu rombongan Sunan Kudus bermalam di hutan dengan batu titikan dan serabut aren kering. Salah seorang santri membuat api, sedangkan santri yang lain mengeluarkan jagung dan ketela pohon. Dengan berkerudung kain panjang, mereka menikmati ketela bakar dan jagung bakar. "Alangkah nikmatnya jagung bakar ini," kata salah seorang santri. "Ya, ketela pohon ini kebetulan empuk sekali," kata santri yang lain. Malam itu rombongan Sunan Kudus tertidur nyenyak, dan sebelum fajar mereka semuanya telah terbangun. Setelah menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah, maka Sunan Kudus mengajak mereka melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Tuntang menuju arah matahari terbit. Setelah beberapa lama mereka berjalan, mereka hampir sampai di suatu kedung yang tenang. Di depan ada kedung srengenge. Kedung itu dalam. "Kita sedikit memutar, jangan lewat kedung itu, berbahaya. Di sana banyak buaya," kata Sunan Kudus. Setelah melewati kedung srengenge, Sunan Kudus menuju ke arah utara, dan ketika matahari telah di atas kepala, rombongan tiba di sebuah roro yang keluar apinya, merapen. "Kita beristirahat di sekitar tanah yang mengeluarkan api," kata Sunan Kudus. "Setelah daerah Rapen, kita lanjutkan perjalanan kita. Kota Raja Demak sudah dekat," kata Sunan Kudus. Di kota Raja Demak, matahari hampir terbenam. Ketika terlihat Sunan Kudus yang sedang berjalan diikuti 7 orang santrinya menuju keraton Kesultanan Demak. 2 orang prajurit di pintu gerbang yang mengenal Sunan Kudus sebagai senopati perang Kerajaan Demak mengangguk hormat. Sunan Kudus memerintahkan para santrinya untuk menunggu di luar pintu gerbang. Hanya Sunan Kudus sendiri yang masuk ke dalam keraton.
Di ruang dalam, 2 orang prajurit Wirotamtomo, prajurit pengawal raja, mengangguk hormat ketika melihat Sunan Kudus. "Sampaikan kepada Kanjeng Sultan, aku akan menghadap," kata Sunan Kudus. "Baik Kanjeng Sunan," kata salah seorang prajurit Wirotamtomo, dan langsung berjalan menuju ruang dalam. Tak lama kemudian prajurit Wirotamtomo keluar dari ruang dalam dan berkata, "Kanjeng Sunan dipersilahkan masuk, ditunggu Kanjeng Sultan di ruang dalam." "Terima kasih," kata Sunan Kudus. Lalu Sunan Kudus berjalan menuju ruang dalam. Di dalam ruangan sudah menunggu Kanjeng Sultan Patah. Dan ketika melihat Sunan Kudus masuk ruangan, Sultan Bintoro pun berdiri dan menyambut. "Silakan duduk Kanjeng Sunan." Setelah mengabarkan keselamatan masing-masing, mulailah Sunan Kudus bercerita mulai dari awal sampai terbunuhnya Ki Ageng Pengging. "Hanya satu permintaan Ki Ageng Pengging, rakyat Pengging jangan disangkut pautkan dengan peristiwa ini," kata Sunan Kudus. "Baiklah Kanjeng Sunan, kita anggap persoalan Ki Ageng Pengging sudah selesai. Rakyat Pengging tidak akan tersangkut pautkan dengan persoalan Adi Kebu Kenongo," kata Sultan Bintoro. "Terima kasih Kanjeng Sultan," kata Sunan Kudus. "Malam ini Kanjeng Sunan menginap di Demak saja, besok pagi baru ke Kudus," kata Sultan Demak Bintoro. "Terima kasih Kanjeng, hamba mohon diri besok setelah terbit fajar. Hamba langsung pulang ke Kudus," kata Sunan Kudus. Setelah berpamitan, maka Sunan Kudus berjalan keluar ruangan menemui Wirotamtomo. "Saya beserta 7 orang santri diperintahkan Kanjeng Sultan untuk bermalam di Demak." "Baik Kanjeng Sunan, kamar segera kami siapkan," kata seorang Wirotamtomo. Malam itu Sunan Kudus beristirahat dan tidur di Demak, dan ketika keesokan harinya langit di atas Demak sudah terlihat terang, berjalanlah Sunan Kudus diiringi 7 orang santrinya meninggalkan kota raja Demak menuju Kudus. Hari berganti hari, 7 hari setelah kematian Ki Ageng Pengging, kembali mendung tebal menyelimuti desa Pengging yang terletak di kaki Gunung Merapi. Pagi itu udara sejuk di kaki Gunung Merapi digetarkan oleh bunyi kentongan 1-2, 1-2 terus-menerus tanpa henti. Seorang petani yang sedang mencangkul di sawah menengadahkan kepalanya. "Suara kentongan 1-2, ada orang meninggal dunia. Siapa dia?" "Di sebelah selatan arah rumahnya Nyai Ageng Pengging," katanya dalam hati. Diletakkan cangkulnya lalu dibersihkannya. Kemudian dengan cepat ia berjalan menuju rumah Nyai Ageng Pengging. Dan sampai di sana ternyata saat itu sudah banyak orang yang berkumpul di rumah Nyai Ageng Pengging. "Siapakah yang telah meninggal dunia?" Orang itu pun bertanya kepada tetangganya. "Nyai Ageng Pengging telah meninggal dunia," kata tetangganya itu. Gemparlah seluruh desa Pengging. Nyai Ageng Pengging meninggal dunia 7 hari setelah meninggalnya Ki Ageng Pengging. Di desa Tingkir, Nyai Ageng Tingkir berlinang air mata ketika mendengar kabar meninggalnya Nyai Ageng Pengging. "Kasihan Karebet, dia yatim piatu. Ayah ibunya telah meninggal dunia." Beberapa hari kemudian, di suatu pagi hari yang cerah, di depan makam Ki Ageng Tingkir duduk seorang perempuan tua, Nyai Ageng Tingkir. Kepalanya menunduk, hidupnya terasa sepi. Angan-angannya melayang, keinginannya kapan ia bisa menyusul suaminya. Terbayang adik iparnya Ki Ageng Pengging yang akan memberinya sesuatu. Dan angan-angannya Nyai Ageng Tingkir semakin melambung tinggi. Ki Ageng Pengging akan ninggali sesuatu, memberi sesuatu kepadaku. Lalu apa yang akan diberikan Ki Ageng Pengging kepadaku? Tanya Nyai Ageng Tingkir kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba Nyai Ageng Tingkir tersentak kaget. "Karebet, pasti Mas Karebet. Mas Karebet, pasti Mas Karebet dah yang akan diberikan Ki Ageng Pengging kepadaku,"
gumam Nyai Ageng Tingkir. Tak lama kemudian di pelupuk mata Nyai Ageng Tingkir mengalir air mata. Lalu ia pun berkata, "Ngger Karebet, tunggu sebentar, Biung akan segera menjemputmu ke Pengging." Nyai Ageng Tingkir segera berdiri, kaki tuanya melangkah pelan. Semampunya ia berjalan menuju desa Pengging dan menjelang sore hari. Perlahan-lahan masuklah Nyai Ageng Tingkir ke halaman rumah Nyai Ageng Pengging. Ditemuinya seorang perempuan yang menjadi pengasuh Karebet. "Di mana anakku Karebet?" tanya Nyai Ageng Tingkir. "Sejak pagi hari Mas Karebet tidak kelihatan. Mungkin bermain di hutan Nyai Ageng," kata pengasuh Karebet. "Apakah Karebet sering pergi sendiri? Padahal usianya baru 3 warsa," tanya Nyai Ageng Tingkir. "Nyai Ageng, Mas Karebet sering bermain di hutan," jawab pengasuhnya. Malam itu Nyai Ageng Tingkir menginap di rumah Nyai Ageng Pengging dan malam itu Karebet yang masih kecil tidak pulang ke rumah. "Karebet, kau tidur di mana malam ini, Ngger?" gumam Nyai Ageng Tingkir. Besokan harinya ketika langit di arah timur sudah memerah, Nyai Ageng Tingkir masih menunggu kedatangan Karebet. Setelah hari menjadi terang, terlihatlah seorang anak kecil berjalan memasuki halaman rumah Nyai Ageng Pengging. Melihat kedatangan Karebet, Nyai Ageng Tingkir tidak bisa menahan tangisnya dan berlari menyongsongnya. Karebet dipeluk dan digendongnya masuk ke dalam rumah. "Anakku Karebet, kau dari mana saja, Ngger?" kata Nyai Ageng Tingkir. Pagi itu Nyai Ageng Tingkir mengumpulkan penduduk Pengging dan berkatalah Nyai Ageng Tingkir di hadapan rakyat Pengging, "Saudaraku semua rakyat Pengging, saya minta kerelaan hati saudaraku semua. Hari ini Mas Karebet akan saya bawa ke Tingkir. Sekarang aku yang akan menjadi biungnya. Biarlah di sana Karebet menjadi anak saya. Nanti apabila Ki Kebo Kanigoro pulang ke Pengging dan bertanya tentang Mas Karebet, jawablah, Mas Karebet berada di desa Tingkir dan sekarang ia telah menjadi anakku," kata Nyai Ageng Tingkir. Setelah berkata demikian, Nyai Ageng Tingkir terdiam sesaat, menunggu jawaban rakyat Pengging, dan ternyata tidak seorang pun rakyat Pengging yang berkeberatan. Pagi hari itu juga Nyai Ageng Tingkir membawa Karebet ke desa Tingkir. Dan mulai saat itu Nyai Ageng Tingkir telah mempunyai seorang anak angkat, Karebet. Di desa Tingkir, Karebet mendapat limpahan kasih sayang yang tulus dari seorang perempuan tua, Nyai Ageng Tingkir. Matahari masih terlihat terbit di arah timur, tenggelam di arah barat. Begitulah alam terus bergerak secara teratur. Hari berganti hari, sekian belas warsa telah berlalu. Tak terasa Karebet telah menjadi seorang Jejoko Tumaruno, seorang Jejoko yang tampan dari Tingkir, Joko Tingkir. Saat itu, Kasultanan Demak masih tetap berdiri tegak di bawah perintah seorang raja, Sultan Trenggono, anak dari Sultan Patah. Pedut ampak-ampak terlihat jelas di puncak Gunung Merbabu. Ketika seorang pemuda tampan, Joko Tingkir menuruni lembah, kembali pulang menuju desa Tingkir. Sudah 2 purnama, Karebet yang sering dipanggil Joko Tingkir pergi meninggalkan ibunya untuk belajar ilmu Joyo Kawijayan Guno Kasantikan kepada beberapa orang pinunjul. Di kejauhan dilihatnya Gunung Merapi yang membara di puncaknya. Beberapa purnama yang telah lalu, Joko Tingkir telah sampai di sana. Lalu berjalan menjelajah ke beberapa tempat, ke lereng Gunung Lawu, lalu berjalan lurus ke arah selatan Segoro Kidul. Terbayang wajah Nyai Ageng Tingkir yang cemas sedang menanti kedatangannya. "Tidak lama aku pergi, hanya 2 condro saja," kata Karebet di dalam hati. Masih lebih lama ketika dia berada di Selo. Setelah dari Selo berjalan ke arah timur, melewati pinggir beleduk lumpur, lalu berbelok ke arah utara, berjalan melingkari Gunung Muria, mengunjungi Bandar Jeporo.
lalu berjalan menyusuri pantai hingga sampai daerah Semarang. Hanya 2 condro, kata Karebet. 2 condro, waktu yang sama seperti ketika dia pergi ke Gunung Sumbing. Lalu berjalan mendaki Gunung Sindoro, diteruskan dengan mendaki ke Gunung Prau, yang di puncaknya terdapat reruntuhan candi. Kedua kakinya terus melangkah dengan irama yang teratur menuju desa Tingkir. Memasuki desa Tingkir, Karebet berjalan cepat menuju rumahnya. Dilihatnya seorang perempuan tua sedang menyapu halaman. Nyai Ageng Tingkir yang sedang menyapu halaman terkejut dan segera melemparkan sapunya ketika dilihatnya. Karebet berjalan ke arahnya. Dipeluknya badan Karebet yang tegap, dipeluknya masih seperti ketika dia meluknya semasa-masa kanak-kanak. "Nggih anakku Karebet, kau pergi terlalu lama. Sudah 6 condro kau tidak pulang. Kau tinggal biungmu sendiri di rumah," katanya Nyai Ageng Tingkir. "Tidak biung, aku hanya pergi 2 condro," jawab Joko Tingkir. "6 condro nggih, kau telah pergi terlalu lama. 6 condro," kata biungnya. "Ya biung," saut Karebet yang heran mendengar perkataan Nyai Ageng Tingkir. Nyai Ageng Tingkir melepaskan pelukannya masih dengan berurai air mata. Dibimbingnya tangan Karebet dengan penuh kasih. "Makanlah dulu, Ger, kau pasti lapar." "Ya biung," jawab Karebet. "Ger Karebet, bersihkan dulu tanganmu di belakang," katanya Nyai Ageng Tingkir menyuruh Karebet ke belakang rumah untuk mencuci tangan dan kakinya. Sedangkan dia sendiri sibuk menyiapkan nasi dan sayur, serta mengambil kendi yang berisi air minum. "Kasihan anakku Karebet, ya pasti lapar," katanya Nyai Ageng Tingkir dalam hati. "Makanlah Ngir Karebet," katanya Nyai Ageng Tingkir. "Ya biung," jawab Karebet. Dan ia pun makan nasi yang diberikan biungnya sambil duduk di atas lincah. "Ngir Karebet anakku, sepasar yang lalu uangmu Kakang Kebo Kanigoro datang ke sini mencarimu," katanya Nyai Ageng Tingkir. "Siwa Kebo Kanigoro kesini seorang diri biung?" tanya Karebet. "Ya, uangmu kesini sendiri," katanya Nyai Ageng Tingkir. Sambil mengunyah makanan, pikiran Karebet terus melayang. Uwonya Kebo Kanigoro, kakak dari ayahnya Kebo Kenongo, sudah beberapa kali menemui dirinya di Tingkir. Mengamati perkembangan ilmunya, bahkan sering juga mereka berlatih olah kanuragan bersama. Kebo Kanigoro yang mumpuni dalam ilmu kanuragan sangat memperhatikan perkembangan ilmu Karebet, dan dari Kebo Kanigoro lah dia menerima ilmu perguruan Pengging, yang pada saat itu di dalam dirinya telah luluh dengan ilmu dari beberapa perguruan lainnya.